Halo teman-teman sekalian, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Kali ini materinya kita adalah Android dengan MySQL. Bagaimana caranya kita melakukan koneksi dari Android ke MySQL yang eksternal ya atau yang di luar dari eh, Android itu sendiri. Kalau kemarin kita membahas tentang SQLite itu embed database-nya, sekarang kita akan membahas external database atau database yang di luar daripada sistem Android itu sendiri. Oke, langsung saja kita mulai. Konsepnya sama. Teman-teman masih harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah SAM-nya, teman-teman ya. Jalankan SAM-nya. Ya. SAM-nya diaktifkan ya, teman-teman. Apache dan MySQL-nya diaktifkan seperti ini. Setelah itu kita menuju ke browser, teman-teman ya. Dari browser kita ketikkan localhost sesuai dengan portnya yang ada di sana tadi ya teman-teman, karena port saya itu 8080. Ini salah, lokal local ya. Portnya ini teman-teman, portnya ini punya saya itu 8080, jadi itu yang saya gunakan. Oke teman-teman, setelah ada server ya, tentu kalau kita menggunakan MySQL itu wajib ada server ya teman-teman ya. Server yang kita gunakan adalah local server yang kita gunakan, yang kita buat dengan bantuan daripada tools yang bernama SAM. SAM inilah yang membuat komputer kita ini jadi dua teman-teman, walaupun terlihat hanya satu. Jadi dia dua, bukan secara fisik dua, tapi secara logik dia dua. Jadi sekarang komputer ini sudah ada server dan ada klien. Dengan demikian, dari sini kita bisa mengetikkan localhost ini adalah nama host teman-teman ya. Lalu localhost namanya kita masukkan di URL di uh, browser. Dengan demikian dia akan masuk menuju ke server. Itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buat sumber datanya apa? Sumber datanya kita buat dari PHP My Admin ya teman ya. PHP My Admin ya. Oke, teman-teman semuanya kita lanjutkan. Tadi sedikit ada iklan ya, iklan yang tidak berbayar untuk masuk ke uh, proses pembuatan database, pembuatan tabel untuk nanti kita akses dari Android, teman-teman. Langsung saja kita lakukan dari sini PHP my admin. Seperti ini enter ya. Nah, dia akan masuk ke sini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum punya database, bisa dibuat dulu database-nya dari sini. Ya, baru misalnya, saya buat database di sini baru. Nama basis datanya apa? Kita tuliskan di sini. Tapi kalau sudah ada, saya kebetulan sudah ada di sini, saya tinggal memanfaatkan ini aja yang sudah ada. Tinggal saya membuat yang namanya tabelnya, teman-teman. Nah, tinggal membuat tabel berarti saya letakkan di sini aja nama tabelnya. Misalnya saya bikin nama tabelnya kebetulan ada di sini pegawai, pegawai, PNS ya. Oh, PNS. Pegawai kok pikirannya PNS ya, salah. Pegawai. Pegawai, terus kolomnya ya, kolom atau fieldnya atau atributnya kita bikin 3 aja lah biar nggak terlalu panjang ceritanya ya. Sekarang kita isi dulu di sini, kita isi dengan name, lalu kita bikin char, ya. Lalu lebarnya kita bikin 12, nama pegawai, nama peg gitu aja ya. Kita bikin varchar sini, lalu kita buat 45, lalu misalnya kita bikin gaji aja ya, biar cepat. Integer kita bikin 12. Setelah itu kita simpan. Oke, tabel pegawainya sudah ada teman-teman. Sekarang kita isi aja dulu ya. Kita isi beberapa record gitu ya supaya nanti ada data yang ingin kita tampilkan di awal pertama sekali. Oke, kita pilih menu tambahkan. Kita isi dulu sini. Misalnya
peg lah ya, peg 00001. Namanya kita buat di sini Lukman ya. Lalu gajinya kita bikin 5.600.000. Kirim. Oke, sudah dikirim. Lalu kita jelajah lagi atau browse teman-teman biasanya ya. Tambahkan lagi ya. Terus peg 002. Kita buat namanya Din. Terus gajinya kita bikin 12 juta ya, 12 juta. Kirim. Tambahkan lagi, bikin lagi peg 03 ya, peg 003, 3 dulu aja enggak apa-apa. Namanya kita buat Ulfa. Terus gajinya kita bikin 15 juta. Ya, ini contoh aja ya. Kirim. Oke, teman-teman, lihat datanya sudah ada di sini. Kalau data sudah masuk di sini, sekarang tinggal kita membuat yang namanya API-nya, teman-teman. API itu kayak perantara supaya nanti data ini bisa diakses oleh Android. Perantara ini kita letakkan di dalam sebuah file. Nah, kita menggunakan PHP, teman-teman. Nah, buka notepad kesayangannya ya. Ini sudah ada di sini. Tapi ya kita bikin yang baru enggak apa-apa ya. Bikin yang baru. Nih, teman-teman. Kita close dulu semua, close all. Ya. Yes. Oke. What happened? Oke. Lalu kita buat yang baru ya, teman-teman ya. Kita bikin yang baru. Karena kita menggunakan PHP, kita buat seperti ini. Ya. PHP. Ya, kita model gaya lama aja lah ya. Lalu kita simpan dengan nama, jangan lupa nyimpannya di htdoc ya. Nah, di htdoc, teman-teman, di htdoc sebaiknya memang htdoc pegawai kita buat dulu ya. Ini sudah ada kebetulan pegawainya. Ya, ada pegawai di sini, kita letakkan di sini pegawai. Ya. Koneksi, koneksi API. Oke, dalam pegawai ya. Salah. Koneksi API, tapi save as-nya ini kita ganti dengan PHP. Koneksi API seperti ini ya. Oke. Oke, dia akan berubah ini. Nah, sekarang kita buat dulu koneksinya ya, teman-teman ya. Ini nanti koneksi ini yang akan kita gunakan, ya file ini akan kita gunakan, kita baca dari Android supaya dibaca data yang ada di dalam MySQL itu, teman-teman. Kan dari sini kita mulai dengan membuat ya try seperti ini. Try ini digunakan untuk melakukan yang namanya penanganan kesalahan, teman-teman, atau istilahnya disebut dengan error handling. Jadi penanganan kesalahan itu kalau benar maka posisi ini, bagian ini yang dikerjakan. Kalau tidak maka ya bagian ini yang dikerjakan. Ini ya, teman-teman ya. Jadi ada dua, kalau yang benar di sini, ya. Kalau yang salah di sini. Ya. Artinya bahwa koneksi itu tidak selalu berjalan dengan sukses ya. Jadi kan namanya juga koneksi ke server ya, teman-teman. Tidak selalu langsung begitu kita konekkan langsung berjalan. Bisa saja komputernya masih belum hidup, servernya MySQL-nya belum diaktifkan, jaringannya mati, atau kabelnya ada yang macam-macam kejadian kalau sudah sampai ke server. Maka kita buat try catch seperti ini, teman-teman ya. Oke, sekarang kita menggunakan VDO saja ya. Kita menggunakan VDO atau PHP data object supaya apa? Supaya nanti bisa menggunakan beberapa DBMS ya. Kalau VDO kita pakai, kita bisa menggunakan beberapa DBMS ya, teman-teman. Nah, sekarang karena kita menggunakan MySQL, berarti kita tuliskan MySQL ya, host
MySQL host. Ya sebaiknya kita sebutkan IP daripada komputer kita ini teman-teman. Ya, jadi tidak local host, tapi sebaiknya ya. Nanti kalau sudah di Android, kita tidak bisa menggunakan local host. Oke. Terus hostname, DB name teman-teman. DB name kita buat di sini. Ya karena database tadi Sinaga ya saya pakai Sinaga aja ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Lalu eh, hostname-nya sudah ada, database-nya ada. Ini butuh yang namanya username teman-teman ya. Username ya biasa kita menggunakan root, password-nya kita kosongkan saja seperti ini. Nah, kalau ini berhasil teman-teman langsung ini sudah langsung mengkoneksikan ke server perintah satu baris ini teman-teman. Kita bisa membuat echo di sini ya. Kalau itu berhasil, kita bikin di sini koneksi sukses ya. Nah, kalau tidak berarti PDO-nya di sini harus ada yang namanya variabel yang menampung kesalahannya. PDO exception namanya teman-teman. Exception. Dolar error gitu ya. Nah, kalau kok sana benar sini yang salah ya. Nah, sini kalau salah berarti apa? Echo. Sini koneksi gagal. Koneksi gagal. Lalu koneksinya yang gagal itu apa? Nah, kan sudah kita tampung ke dalam error seperti ini. Sekarang kita jalankan. Kita jalankan dari browser ya, dari sini lagi tadi. Localhost ini tadi. Enter. Tadi kan namanya kan pegawai. Pegawai. Kan ada indeks nih, indeks. Tadi mana indeksnya? Oh, indeks. Koneksi API, teman-teman. Koneksi API. Nih. Nah, koneksinya sukses. Ya. Koneksinya sukses teman-teman. Kalau koneksinya sukses itu artinya berarti hubungan antara klien dengan server itu sudah terjalin dengan mesra teman-teman ya. Oke, selanjutnya apa Pak? Selanjutnya kita akan membuat yang namanya ini kita lanjutkan. Kita membuat yang namanya perintah atau API untuk melakukan penampilan data, penampilan query untuk melakukan penampilan data, penampilan lagi. Query untuk menampilkan data. Oke, kita deteksi di sini apakah gini ya teman-teman ya. Jadi di dalam application program interface atau API itu teman-teman, aktivitasnya itu ada 4 yang umum digunakan. Itu yang pertama itu ya, aktivitas yang pertama itu adalah get ya. Ini get ya. Lalu aktivitas yang berikutnya itu ada post. Lalu aktivitas yang berikutnya lagi ada put. Lalu ada delete. Ini ya teman-teman ya. Jadi aktivitas ini yang dilakukan di dalam application program interface ya teman-teman. Jadi ketika kita terkoneksi dengan database, itu biasanya ya aktivitas yang umum digunakan itu ya mengambil data, melakukan perubahan data, menyimpan data, menghapus data, ya biasanya hanya seputar itu aja sih. Ya, data itu hanya seperti itu. Maka yang 4 inilah yang umum digunakan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita remark ini supaya yang pertama kita buat get dulu ya. Get. Oke, tidak usah lah ini hapus langsung aja ya. Teman-teman kan sudah hafal kan. Oke, sekarang kita tahu dibuat di sini deh. Get, post, put, delete. Nah, ini nanti yang akan kita buat. Sekarang kita lakukan yang namanya apakah, huruf kecil aja, jangan mentang-mentang suka yang besar. Ya, ini kita bikin begini. Apakah dolar, ya, dolar underscore server ini adalah deteksi teman-teman, adalah perintah, tapi sekaligus mendeteksi. Apakah, nah, jadi dia nanya, kamu nanya, nah ini, kamu nanya apakah server, ini request method ini sama dengan get. Nah, kalau get lalu apa? Kalau get apa? Kalau get berarti kita bikin query-nya.
query-nya kita bikin MSQL, bukan MySQL ya, nanti salah itu kata kuncinya MSQL ya, sama dengan kita buat begini. Select bintang from pegawai, order by name. Oke, seperti ini ya perintah yang digunakan untuk melakukan permintaan ke server supaya data pegawai ditampilkan ya, urut berdasarkan need. Oke, setelah itu kita buat di sini statement ya, seperti biasa kita menggunakan ya. Saya terbawa dengan Java ya. Lalu kita buat sini con yang di atas teman-teman. Con terus prepare. Ya, ini adalah prepare $MSQL. Itu statement yang pertama. Kita masukkan query ke dalam sebuah variabel bernama stm. Terus yang kedua, kita jalankan teman-teman. Jalankan, jadi stm ini stm execute oh gimana execute ini loh, execute ya seperti ini, execute. Nah, data sekarang ada di dalam stm itu teman-teman. Dalam stm itu dia dijalankan ya di dalam apa execute itu ya di enter lah supaya datanya tampil gitu ya. Di enter, setelah itu kita tampung data itu ke dalam sebuah data yang tadi. Select bintang from barang berarti datanya rekodnya kan banyak. Kalau ribuan berarti ditampilkan di layar. Lalu sekarang kita tampung ke dalam data. Kita buat seperti ini, tampung ke dalam data stm itu tadi. stm seperti ini ya. Fetch ya, biasanya kita akan menggunakan fetch array, fetch row gitu ya. Fetch array, fetch row. Dari sini kita menggunakan fetch all. Fetch all, lalu di dalam kurung kita tuliskan fetch asok ya. Ini di depan biasanya ada BDO seperti ini. Oke, data sudah ada di dalam itu sudah ada di dalam variabel data teman-teman. Jadi kalau kita if seperti ini bisa juga if data kita bikin seperti ini. Lalu kita bisa buat JSON encode ya teman-teman. Iya, iki apa sih? Encode. Oke, setelah ini data kita tampilkan aja deh. Oke, sekarang seperti ini dulu ya teman-teman ya. Ini aja dulu, setelah itu kalau kita jalankan dari browser tampilannya seperti ini. Ya teman-teman ya. Nah, sekarang langsung kita buka Android Studio-nya. Saya sudah buat sebuah project di sini ya supaya tidak terlalu lama teman-teman ya. Saya buat project. Nah, dari sini project ini kita akan set atau kita persiapkan untuk nanti terkoneksi ke database atau DBMS MySQL. Yang pertama ya teman-teman, di manifest ini ya, di manifest ini wajib kita melakukan uses permission ya, internet teman-teman. Nah, ini ya nutupnya. Lalu kita tambahkan lagi di sini uses clear text traffic-nya to true. Ya teman-teman, itu persiapan di dalam manifest ya, yang mudah-mudah gampang ya langsung dikerjakan gitu ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya ada yang namanya library yang harus disiapkan di sini teman-teman. Library-nya kita persiapkan ya. Nanti di sini akan bertambah library karena kita menggunakan yang namanya retrofit, maka library retrofit kita masukkan di sini teman-teman. Kalau kemarin kita menggunakan asintas, ya, asintasnya dimasukkan di sini.
Lalu kalau menggunakan Volley, ya Volley masukkan di sini. Nah, sekarang kita menggunakan retrofit, maka retrofitnya kita masukkan di sini, library-nya. Caranya, file, project structure, lalu pilih dependencies, lalu kita app, pilih app, modulnya app, lalu plus, lalu library dependency. Teman-teman ketikkan retrofit, retrofit 2, searching. Kita tunggu sampai retrofit library-nya ketemu. Ya. Atau teman-teman juga kita bisa langsung ke sini sebenarnya. Nah, kita bisa masuk dari sini. Retrofit. Nah, retrofit ini ya teman-teman ya. Retrofit. Nah, kita juga bisa masuk dari sini. Dari sini, retrofit ini. Lalu, di sini, kita lihat di bawah. Ini paling bawah itu. Library yang kita butuhkan ya, converter can be add ya. Jadi ini nanti kita gunakan salah satu ya untuk melakukan converter ke JSON. Lalu apa sih library yang digunakan di sini? Kita lihat dulu ya. Librarian. What kind of library? Wow. Oh, ini dia teman-teman. Ya, di Gradle itu implementasi ini. Bisa juga ini teman-teman. Langsung ini kita copy. Ini. Bisa juga begini. Nah, atau dari sini kita ambil. Kalau lama mencarinya, ini kita copy supaya dapat library yang versinya sama ya teman-teman ya dengan punyanya kita. Jadi kalau kelamaan kita bikin gini aja. Ini kopikan ke sini lalu searching di sini. Nah, akan dapat langsung ini. Nih 29 ya. Setelah itu di OK biar nggak lama ya. Apply nanti supaya dia melakukan sinkronisasi secara langsung dengan projectnya kita. Yang berikutnya ada dua teman-teman. Ini satu, retrofit ini satu. Terus yang kedua kita butuhkan lagi yang converter tadi. Yang converter tadi juga sama. Ya, caranya bisa kita lakukan ini. Kita copy saja dari sini langsung, nggak apa-apa ini. Com square up di JSON. Ini juga bisa langsung copy. Karena kita pakai yang JSON-nya. Ya, kita langsung ke sini supaya cepat. Nih, nah searching. Nah, langsung cepat toh dapat converter JSON. Nih, oke, di apply. Oke, di sini sekarang udah ada dua ini. Nah, ini versinya bersama. Nah, sekarang teman-teman kalau sudah masuk ini berarti persiapan awalnya kita sudah matang ya teman-teman ya, sudah. Ini kalau kita jalankan ya, ini masih proses tapi ya masih Gradle build model, dia masih menyesuaikan. Jadi persiapkan segala sesuatunya supaya nanti kita mendevelop programnya itu tidak terjadi error ya. Kita jalankan seperti ini misalnya. Ya sebaiknya teman-teman ini adalah ya untuk menghindari terlalu banyak kesalahan karena kadang-kadang udah dibikin programnya panjang lebar lalu setelah dijalankan di ujung errornya malah di awal gitu ya kan capek kita. Jadi sebaiknya dijalankan aja. Begitu kita masukkan library, jalankan jangan-jangan library-nya itu walaupun dia sudah sinkron tapi ternyata masalah ketika dijalankan di, di emulatornya. Ya, sebaiknya jalankan dulu aja gitu ya. Teman-teman, setiap kali kita menambahkan, kalau bisa jalankan. Ya, tapi jangan dikit-dikit jalankan ya, eman-eman waktunya karena itu butuh timing. Oke, kita tunggu. Oke, project pegawai Hello World. Nah, sekarang teman-teman, data sudah ada, Android Studio-nya kita sudah siap. Oke, berarti kita sudah bisa memulai, teman-teman ya. Sudah bisa kita mulai sekarang. Ya. Mulai karena segala sesuatunya sudah kita persiapkan.
Nah, di awal sebaiknya kita buat begini aja teman-teman. Di sini ya, kita buat aja di dalam Java ini kita bikin paket ya, paket supaya nanti kita mudah melakukan yang namanya kita bikin paket di sini ya. New packet. Jadi ya, paket yang pertama kita letakkan misalnya di dalamnya nanti kita isi ya berupa kelas, berupa API, berupa model ya. Yang pertama misalnya kita bikin kelasnya dulu ya. Sebaiknya huruf besar aja lah ya, kelas. Nah, seperti ini. Nanti akan ada kelas ini. Terus kita bikin lagi paket ya. Paket lagi kita bikin misalnya model data. Lalu kita bikin lagi paket ini paket kita bikin lagi interface, lalu kita bikin lagi paket API gitu ya, lalu kita bikin lagi paket, ada interface, ada API, lalu ada kelas, lalu ada apa lagi, adapter ya teman-teman ya, adapter. Oke ya, cukup ya teman-teman. Melihat ini kan sudah bisa bayangkan bahwa kita untuk menampilkan data itu persiapannya memang juga tidak sederhana gitu ya, apalagi terkoneksi dengan API, terkoneksi dengan eksternal DBMS. Oke, sekarang kita bikin di kelas dulu aja ya, berarti di kelas ini ya teman-teman, kelas ini nanti kita letakkan yang namanya program utamanya kita. Tapi kita buat dari mana? Ya program utamanya kita bikin dari sini lewat nih main activity-nya ini teman-teman. Main activity-nya kita ini kan ada ini. Sebaiknya ini dimasukkan ke dalam ini. Di drag, masuk dia ke dalam. Refactor. Supaya dia ada di dalam teman-teman ya. Dia ada di dalam sini. Jadi dari sini kita tutup dulu. Nanti ini sudah masuk ke dalamnya teman-teman ya. Jadi kalau kita jalankan nih, jalankan ya, menjalankannya sedikit agak butuh waktu ya teman-teman ya. Oke ya, karena kita ada masuk yang begini, ini semuanya harus diperkenalkan dulu. Tapi ini sudah di main activity, dia sudah ada di dalam kelas ya, dalam paket kelas. Oke, sekarang dia dulu masuk gini ya, dia ada di dalam activity. Artinya main activity ini teman-teman, ini main program utamanya, karena di dalamnya nanti kita akan menampilkan data, yaitu data dari pegawai tadi, maka ini kita ganti. Kita menampilkan datanya berarti itu menggunakan apa? Recycle view teman-teman, recycler view ya. Nih kita bikin match parent, juga match parent ya. Nih match parent, tutup. Ini kita ganti layoutnya ya teman-teman ya. Dari penampang luar ini kita ganti, penampang luar ini kita ganti dengan relatif layout supaya kita mudah mengaturnya. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan sebuah floating action button. Kita bikin floating action button teman-teman. Nah, yang ini nih. Floating action button, kita bikin wrap content dan wrap content ya. Tutup. Nah, nanti ada bundaran seperti ini nih di atas ini. Oke, namanya ini kita buat. Ini sebaiknya dikasih nama ya teman-teman ya. Ini kita kasih nama. Namanya apa kita buat ini? Ini kita bikin namanya ID. ID itu adalah nama. Nah, kita bikin recycle view, recycler view. Kita bikin pegawai. Y. Terus yang ini kita berikan namanya ID. Namanya kita bikin tombol.
tombol input. Terus kita letakkan dia di bawah, berarti parent button teman-teman ya, parent button true. Ini dia turun dia ke bawah. Terus right-nya ya, parent right-nya kita bikin true juga. Dia ke kanan. Oke, dia tampilannya jadinya seperti ini teman-teman. Nih. Nanti ini tombol yang ini kita gunakan untuk input teman-teman. Jadi data tampil di sini. Kalau nambah kita klik ini supaya tambah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang what next? Yang berikutnya kita tambah dulu dong ini gambar ini sini. Supaya ada tanda plus di dalam itu. Kita bikin vector asset, lalu clip art, ini add gitu ya. Supaya muncul gambarnya. Nih, oke. Next. Nah, terus ini kita masukkan gambar src ya, source, namanya add. Nah ini sudah ada ini toh. Jadi kalau kita jalankan teman-teman, tampilannya seperti ini. Ya tampilannya ini seperti apakah? Tampilannya masih proses. Nah, uang. Nah ini dia. Nah kalau kita nanti datanya tampil. Oke, yang berikutnya apa? Kita persiapkan tadi sudah di ini ada kelas. Lalu sudah yang berikutnya kita buat dulu model teman-teman. Model ini adalah format teman-teman. Format itu sama dengan packet. Kita bikin sebuah model kelas ya. Namanya model pegawai berarti ya, model pegawai. Jadi model itu sama dengan mal ya teman-teman ya. Mal itu ya kalau dibilang kayak cetakan boleh lah. Jadi nanti data itu ya menyesuaikan mal itu, menyesuaikan jalur itu gitu ya. Misalnya ke sini tadi ya, string apa ini? String name ya. Seperti ini. Lalu string namanya tadi menyesuaikannya ya, nama peg ya gitu ya. Lalu integer gaji seperti ini. Jadi nanti menyesuaikan ini teman-teman. Data yang masuk dan data yang kita ambil itu ya menyesuaikan ini. Yang disebut dengan model. Ya. Model ini penting di dalam sebuah program. Jadi kalau teman-teman lihat di sini harus sama ini ya. Gitu dong. Nanti harus sama di format itu dengan ini. Ini nama peg gaji ya, jangan sampai salah. Oke. Oke, sekarang kita buat dulu konstruktornya atau kita buat generate ya dengan cara generate konstruktor teman-teman. Blok ini semua. Penting ini nanti konstruktornya pada saat-saat tertentu kita pakai. Lalu kita buat setter dan getternya. Getter dan setter blok lagi. Oke ya. Mantap, sudah jadi. Sudah jadi. Model sudah ada. Modelnya sudah ada, model pegawai. Ya, model pegawainya ini. Lalu sekarang koneksinya dulu, interface-nya, API-nya teman-teman ya. API ini kita buat di sini new Java class. Ya, kita bikin di sini koneksi, samakan aja ya. Koneksi API, begini tidak apa-apa. Oke, di koneksi API ini teman-teman kita akan mendeklarasikan sebuah URL. URL itu adalah alamat yang ini tadi, yang ini. Nah, ini nanti ini kita copy ini ya teman. Tapi tidak usah sampai sini karena nanti koneksi ini kita ganti dengan index supaya ketika kita panggil pegawai otomatis datanya muncul. Jadi sampai sini aja. Ya, oke ya. Di sini kita buat sebuah variabel public dengan bertipe final supaya tidak diubah, dengan static supaya bisa kita panggil langsung tanpa objek. Lalu tipenya string. Namanya kita bikin URL sama dengan ini kita isi. Nah, seperti ini. Oke. Terus kita buat sebuah variabel. Oke, kita siapkan sebuah variabel yang bertipe retrofit, teman-teman. Ya,
namanya kita bikin retrofit aja lah biar cepat ya. Lalu kita buat sebuah metode tipe public dan static supaya nanti bisa langsung dipanggil. Akses mau diberinya public, static, dan tipenya itu adalah retrofit teman-teman. Retrofit, lalu kita bikin namanya red connect CAP. Panjang toh, apa di dalamnya kita isi dengan deteksi apakah seperti ini. Apakah retrofitnya itu kosong, alias nol, artinya sudah aktif atau tidak. Kalau tidak, ya berarti sekarang kita buat dong retrofit itu. Retrofitnya kita buat. Retrofit kita buat sekarang retrofit build ya, retrofit. Nah, ini titik. Lalu ikuti dengan URL-nya tadi, URL base URL. Ya. Berarti URL base nih. Titik. Converter biasanya. Call adapter factory. JSON converter. Ya. Create. Oke, supaya dia tidak memandang ke sana, gini aja lah. Ini. Lalu yang terakhir adalah build. Oke, karena ini deteksi ada atau tidak, aktif atau tidak, maka di sini kita harus mengembalikan ya ada apa enggak. Return value-nya adalah retrofit itu sendiri. Jadi retrofit yang sudah aktif itu ya berarti nanti nilai retrofitnya akan dikembalikan kepada yang memanggil. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sudah ada ini. Ini adalah koneksi API-nya teman-teman, koneksi ke server. Lalu interface. Interface ini adalah permintaannya kita teman-teman. Permintaannya kita buat dengan permintaan yang sudah ada ya. Karena dia interface ya berarti kita pilih interface ya. Kita bikin interface pegawai. Ya, biar mudah lah menghafalnya. Enter. Nah, sekarang karena dia interface berarti permintaan kita di sini kan ada permintaan tadi sesuai dengan yang di sini. Kan ada get, post, put, dan delete. Maka di sini kita letakkan karena kita mau melakukan namanya menampilkan data. Kita bikin get yang retrofit ini. Lalu apa? Ini adalah linknya URL-nya teman-teman. URL atau nama dari file yang akan kita tuju setelah kita membaca yang namanya API ini tadi. Maka nanti modelnya itu teman-teman ya. Kita akan membaca ini sekaligus bersamaan antara API dengan interface ini dibaca dalam waktu yang bersamaan. Pegawai. Ya, jadi nanti seperti ini teman-teman. Pegawai. Kan kalau kita buat begini, teman-teman lihat ini. Kan pegawai ini ada di dalam pegawai. Ketika kita enter pegawai, mestinya dia muncul. Nah, ini. Oke, kembali dulu. Pegawai. Ini. Caranya bagaimana? Caranya berarti yang ada di dalam pegawai ini dalam pegawai. Ini ada doc pegawai. Sini kan ada index. Mana tadi? Koneksi PHP ini. Ini kita rename aja langsung dari sini, tidak apa-apa. Di rename aja. Atau caranya ini juga boleh. Ini kita save as. Save as dengan nama index, teman-teman. Index. Nah, begitu. Index aja gini ya. Jadi ketika kita jalankan, dia dari sini. Ya. Pegawai kan otomatis muncul. Tidak perlu kita panggil koneksi API tadi. Nah, ini maksudnya teman-teman ya. Jadi di sini nanti tinggal get ya adalah bentuk permintaannya, lalu pegawai adalah folder yang
Nah, kita bawa untuk mengaksesnya, gitu ya teman-teman ya. Lalu di sini ada metode, teman-teman. Metode tampil menggunakan metode call list, teman-teman. List ini adalah list yang yang ada E-nya, teman-teman ya. List model pegawai seperti ini. Lalu tampil pegawai. Oke, gini. Modelnya sama dengan ini ya, teman-teman ya. Jadi kita membuat sebuah metode bernama pegawai. Ini tidak ada bodinya, namanya juga interface ya, teman-teman ya. Menuliskannya seperti ini. Jadi nanti ketika kita memanggil pegawai ini berdasarkan format yang ada di sini, teman-teman. Oke ya. Sekarang sudah tinggal, nah ini sudah tinggal adapter sekarang. Adapter, nah, adapter. Dari adapter sekarang teman-teman, adapter ini adalah bagian penting dari sebuah penampilan data. Ya, maka kita buat di sini adapter gitu aja ya, adapter pegawai. Nah, karena adapter ini adalah berperan penting dalam menampilkan data di recycle view, teman. Karena tadi kita sudah membuat recycle view di awal gitu ya. Jadi, untuk menampilkan data di dalam recycle view, kita butuh yang namanya beberapa metode untuk mengontrol data, memasukkan data, lalu data itu diletakkan di mana saja gitu ya teman-teman ya, supaya bisa kita melakukan scrolling jumlah datanya berapa, kan itu kan harus masuk jumlah data tak terhingga gitu, tidak ada ya, harus pasti ada datanya jumlahnya 100 ya, berarti jumlah data yang scrolling itu 100. Lalu data apa aja yang ditampilkan, siapa yang duluan muncul, nah siapa yang apa yang dilakukan, kemudian misalnya ada event handling ya, kejadian di mana kita letakkan. Nah, disinilah bekerjanya itu teman-teman. Kita extendkan ya. Extend ke mana? Ke recycle view adapter teman-teman. Recycle view dot adapter yang ada PH-nya ini. Oke. Lalu kita masukkan lagi nama adapternya, adapter pegawai. Kita tambahkan di sini namanya my view folder. Oke. Merah ya teman-teman ya, karena ini belum ada ya. Jadi di dalam adapter pegawai ini, dalam adapter ini ada yang namanya kelas lagi bernama my view folder. Ya, ini ada lampunya, diklik klik. Nah, langsung ganteng. Terus yang berikutnya apa? Implementasi metode. Nah, metode-metode inilah yang digunakan nanti untuk mengontrol, mengatur data itu teman-teman. Tampil di recycle view, get item count, jumlah datanya berapa gitu ya. Lalu on bind view holder gitu ya. Datanya yang tampil apa aja di dalam uh, recycle view, lalu kejadian apa dengan data itu di on bind view holder. Lalu on create view holder teman-teman, ini adalah data apa aja digabungkan dengan apa, karena ya biasanya kan ada formatnya seperti yang nanti akan kita buat formatnya teman-teman. Tadi sudah kita bikin formatnya ya? Oh belum dibuat format, kita bikin formatnya nanti. Nah seperti ini. Nah sekarang ini sudah, sini nggak ada, sini nggak ada, sini ya, ini kelas my folder, lalu di atas masih ada ini satu lagi ya, make. Nah, ini. Terus ini biasanya ada lagi ini untuk buat konstruktor ya teman-teman ya. Oke seperti ini. Nah, masih ada. Terus kita bikin array list dulu. Array list untuk menampung data itu sesuai dengan format model data. Model pegawai ya namanya, teman-teman boleh buat misalnya model pegawai atau pegawai array list. Lalu kita buat di sini konstruktor ya, supaya nanti ketika ini dijalankan otomatis dia dibaca ya teman-teman ya, konstruktor. Oke. Oke, sudah nih. Tinggal kita
melakukan yang namanya update di layout ini. Kita lakukan penambahan sebuah di sini layout, teman-teman. New, lalu layout resource file. Kita bikin di sini format pegawai. Nah, oke. Nah, formatnya kita buat di sini. Ya. Oke, teman-teman, sementara begini kita jalankan dulu ya. Takutnya sudah panjang, lebar, dan ternyata banyak errornya gitu ya. Jadi supaya kita tahu masalahnya ada error apa tidak gitu ya. Supaya tidak terlalu jauh sekali kita melangkah. Kita jalankan dulu ya, teman-teman ya. Jalankan. Pop, 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 pop. Oke. Incompatible type JSON converter factory cannot be converted to factory. What mean it is apa sih? Kok mana sih? Apa ya? Apaan tuh? Oh, ini add call adapter. Ini kayaknya bukan add call adapter deh. Ini provide. Coba kita lihat dulu. Kayaknya ada yang lain, Bang. Add converter teman-teman ya. Add converter factory. Harusnya nih JSON factory ya. Ini read. Nah, mestinya ini. Ini kita hapus aja nih. Di sini ya. Nah, iya tadi itu ternyata enggak lihat ini ya teman-temannya. Ini ada error di sini. Oh, alah. Baru tahu. Oke, sekarang ini kita jalankan ulang. Apakah ada masalah? Clear ya. Berarti tadi masalahnya ini di add converter ya, bukan salah ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi memang sebaiknya selalu kita melakukan running ya. Kira-kira kita sudah melakukan beberapa kali ngoding gitu ya di run supaya tahu di mana kesalahannya ya. Itu lebih baik daripada kita sudah rapel semuanya baru dijalankan ternyata banyak salah. Dan mencarinya kan tidak mudah juga. Mencari kesalahan itu tidak mudah teman-teman. Nah untuk itu sebaiknya kalau misalnya kita sudah buat seperti ini baru masuk ya, baru jalankan. Jadi kita tahu kalau di sini errornya ya berarti kita bisa langsung melakukan yang namanya debugging sementara menutup ini misalnya, lalu jalankan. Nah itu artinya format pegawai ini teman-teman, ini kita mulai lagi, kita lanjutkan. Pertama kita buat dulu text view ya, text view. Kita bikin width-nya 90 pixel, lalu height-nya wrap content. Nah ada yang salah. Sekarang ini kalau ada yang salah teman-teman di sini langsung ada tanda merah gitu ya. ID. Nah, ID. Kalau belum dikasih nah langsung ada pentung warna bundaran hitam. Hitam bulat dan di dalamnya ada pentung hitam. Kita bikin sini berarti ini NIP pegawai. Oke. Yang kedua kita bikin hint-nya. Ya. Ini kita bikin NIP pegawai. Oke, 90 width-nya 90 dp. Ini ya. Nah, terus yang berikutnya ada lagi ya, text view ya.
Ini kita bikin 200, nah ya, 200 MB. Wrap konten juga. Lalu namanya atau ID-nya kita buat nama pegawai. Oke, seperti ini. Lalu ini bikin nama pegawai. Nama pegawai. Supaya dia ada di sebelah kanan, ya kita menggunakan to right of. Nih, to right of Android layout. Ya, layout. Android layout to right of. Lalu di sebelah kanan apa? Di sebelah kanan ini pegawai. Ya, masuk ke kanan. Terus yang berikutnya gaji ya. 3 aja dulu biar cepat. Yang penting konsepnya sudah teman-teman pahami. Itu penting. Kita bikin misalnya ini 90. Oke. Dan wrap content. Namanya atau ID-nya kita bikin gaji pegawai. Ini. Dan fee-nya. Oh, ini merah ini. Fee-nya teman-teman kita bikin gaji gitu aja lah ya. Terus to right of bikin sebelah kanan dari nama pegawai. Oke. Nah, ini dia tampilannya. Kok ada ini apa ini? Hardcode string nih pegawai, so di use string. Nah, dia minta pakai string teman-teman. Jadi kalau pakai string itu seperti ini teman-teman ya. Kita dari XML ini, dari values, ini kan ada string di sini. Bisa dibuat seperti ini untuk nama pegawai. Kita buat nama seperti ini. Jadi ini kita buat yang baru untuk ininya. Lalu kita bikin di sini name nama pegawai ya. Nama ini nama pegawai. Nama pegawai. Seperti ini, dia mintanya seperti ini ya. Jadi kalau ada seperti itu dia minta begini. Oke. Sekarang kita lihat di sini masih error, sudah enggak ya. Nih, sekarang sudah tidak ada error. Oke, kita coba jalankan lagi ya. Kalau udah dijalankan pertama sekali, ya kita jalankan lagi setelah ini masuk ya teman-teman ya. Setelah ini masuk, kita jalankan lagi. Apakah ada error dengan XML yang kita buat atau tampilan ini, tampilan desain ini. Kita lihat. Install berarti ini sudah sukses. Oke, sekarang kita lanjutkan teman-teman. What next? Yang berikutnya, teman-teman, kita sudah mempersiapkan semuanya di sini ya. Adaptornya sudah, adaptor sudah, tapi belum diisi. Masih adaptor kosongan. Koneksi sudah, ya koneksinya seperti ini, teman-teman ya. Lalu kelasnya ini, kelas main activity-nya masih kosong. Interface-nya untuk permintaan kita, sekarang kita buat permintaan get dulu. Terus yang berikutnya itu model pegawainya, ini model pegawai yang kita gunakan sebagai sebagai model ya, sebagai model untuk mengambil dan menyimpan data. Makanya ada setter dan getter. Oke, saya kira untuk persiapan ini cukup. Yang penting teman-teman jalankan. Sementara seperti ini jalan, ya programnya jalan udah ini berarti clear, tidak ada masalah. Oke, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.